Terjemah kitab Al-Mawaizul Usfuriyah dalam bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada puja dan puji yang pantas tercurahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang tiada mampu dihitung yang Dia berikan kepada semua makhluknya. Dialah Tuhan yang luas rahmat dan ampunannya melebihi murkanya. Semoga rahmat, takdim dan kesejahteraan terlimpahkan kepada sebaik-baiknya makhluk, yaitu Nabiullah Muhammad SAW. Beliaulah Nabi yang sangat diharapkan syafaatnya ketika hari kiamat, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, keturunannya, dan ahlul bait. Di sini Clares Channel yang lemah, banyak salah dan banyak celah, mencoba dan berusaha untuk mengamalkan hadis beliau, yaitu sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Manfaat dan kemaslahan itu kemudian diaplikasikan dalam video di YouTube ini yang sederhana, secara sederhana, tentang terjemahan sebuah kitab kuning klasik, yaitu kitab Al-Mawaizul Usfuriyah. Kitab Al-Mawaizul Usfuriyah sendiri merupakan salah satu kitab kuning klasik yang tidak asing lagi dikaji di banyak pondok pesantren di Indonesia. Kitab ini merupakan karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar yang dikenal dengan sebutan Al-Usfuri. Kitab ini mengulas tentang 40 hadis yang sudah dikumpulkan secara khusus berdasarkan bab-bab yang berurutan. Kemudian di dalamnya ditambahi dengan penjelasan-penjelasan singkat dan kisah-kisah inspiratif yang bersifat sufiyah yang dapat memberikan motivasi dalam mencerna makna agama Islam lebih dalam. Semoga dengan video ini dalam terjemahan bahasa Indonesia kitab Mawaizul Usfuriyah dalam catatan sederhana ini dapat memberikan manfaat dan maslahah kepada umum, dan dengan berkah niat yang tak sempurna ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memercikan rahmat dan ampunannya kepada kami yang tidak dapat dihitung dosanya. Demikian juga semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat dan ampunannya khususnya kepada Clares Channel pembuat konten video ini, khususnya kepada penyusun kitab ini yaitu Syekh Muhammad bin Abu Bakar, juga kepada orang-orang yang mempelajari, yang mengajarkan dan mengamalkan ilmunya. Adapun terjemahan kitab Al-Mawaizul Usfuriyah ini dapat dilihat bab demi bab secara berurutan di konten berikutnya yang akan disempurnakan sehingga selesai secara berangsur-angsur. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan nikmatnya kepada kami pembuat konten, khususnya umumnya kepada anda semua. Kitab Al-Mawaizul Usfuriyah, Muqaddimah dan Hadis 1 tentang kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Akhir baik, husnul khotimah hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Tiada permusuhan kecuali kepada orang-orang zalim. Semoga rahmat takdim terlimpahkan kepada sebaik-baiknya makhluknya, yaitu Nabi besar Muhammad SAW beserta semua keluarga beliau. Maka sesungguhnya seorang hamba yang berdosa, yaitu Syekh Muhammad bin Abu Bakar, semoga rahmat Allah terlimpahkan kepada beliau, setelah lamanya menyelam di lautan dosa dan maksiat, maka ia mencari ridho Tuhan yang Maha Pengasih, menentang setan, selamat dari neraka-neraka, masuk ke dalam rumah surga,
dan tidak membiarkan dirinya bagi setan menapaki jalan aman. Hanya saja bahwa ia menemukan di dalam hadis dari sebaik-baiknya manusia, yaitu Nabi Muhammad SAW, pemilik mukjizat dan bukti, bahwasannya beliau bersabda yang artinya, barang siapa mengumpulkan 40 hadis, maka dia berada di dalam kemaafan dan ampunan. Lalu hamba itu, Syekh Muhammad bin Abu Bakar, mengumpulkan 40 hadis dengan sanad-sanad yang tersambung kepada Nabi Muhammad SAW dari guru-guru yang terpilih dan imam-imam besar. Setiap orang dari mereka meriwayatkan, dan sebagian sahabat-sahabat Nabi yang baik. Dan hamba itu, Syekh Muhammad bin Abu Bakar, menambah di dalamnya keterangan yang patut, baik berupa nasihat maupun hikayat-hikayat yang didengar dari para ulama-ulama tersebut di dalam beberapa khobar dan atsar. Mudah-mudahan Syekh Muhammad bin Abu Bakar memperoleh aman dari murka Tuhan yang Maha Perkasa, mendapati harapannya di akhirat dari Tuhan yang Maha Bijaksana lagi Maha menutup celah, dengan berkah apa yang telah dikumpulkan baik berupa hadis-hadis maupun khobar-khobar, dan memohon doa kepada orang-orang yang melihat di dalamnya kitab ini dan orang-orang yang memberi nasihat darinya kitab ini. Maka semoga Allah melimpahkan rahmat kepada orang yang mau menyebutnya Syekh Muhammad bin Abu Bakar dengan mendoakan dan tidak melupakannya. Hadis pertama dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an berkata, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, orang-orang yang penyayang, Allah yang Maha Penyayang menyayangi mereka. Sayangilah yang ada di bumi, maka Tuhan yang ada di langit akan menyayangi kalian. Terkait hadis ini, ada sebuah hikayat dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah berjalan melewati jalan-jalan kecil di kota Makkah. Lalu beliau melihat seorang anak laki-laki yang mana ia memegang seekor burung pipit atau manuk emprit di tangannya. Ia bermain-main dengan burung pipit itu. Beliau pun merasa kasihan pada burung pipit itu. Lalu beliau membeli burung pipit itu dari anak kecil tersebut dan memerdekakannya atau melepaskannya burung itu. Ketika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an telah wafat, jumhur ulama melihat beliau di dalam mimpi dan bertanya kepada beliau tentang keadaan beliau. Apa yang telah diperbuat Allah kepadamu? Beliau menjawab, Dia mengampuni dan memaafkanku. Mereka bertanya, sebab apa? Sebab kedermawananmu, keadilanmu, ataukah zuhudmu? Beliau menjawab, ketika kalian meletakkanku di dalam kubur, kalian menutupiku dengan tanah dan kalian meninggalkanku sendirian. Datanglah dua malaikat yang menyeramkan. Terbanglah akalku dan ngebetarlah sendi-sendiku karena takut mereka berdua. Mereka berdua memegangku, mendudukanku dan hendak menanyaiku. Lalu aku mendengar panggilan dari suara tanpa rupa. Tinggalkanlah hambaku dan jangan menakutinya, karena sesungguhnya aku telah mengasihi dan mengampuninya, karena ia telah mengasihi seekor burung pipit di dunia, maka aku mengasihinya di akhirat. Hikayat lainnya, ada seorang ahli ibadah di masa Bani Israel. Ia melewati tumpukan pasir dan Bani Israel telah tertimpa kelaparan dalam musim kemarau yang berkepanjangan. Ia pun berharap kepada dirinya bahwa jika tumpukan pasir itu adalah tepung, niscaya akan mengenyangkan perut-perut Bani Israel. Lalu Allah yang Maha Luhur memberikan wahyu pada seseorang nabi dari nabi-nabi Bani Israel. Katakanlah kepada fulan, seorang ahli ibadah itu, sesungguhnya Allah yang Maha Luhur telah mewajibkan bagimu pahala
sebagaimana kamu berharap karena kasihan. Jika tumpukan pasir itu adalah tepung, maka kamu menyedekahkannya. Barang siapa mengasihi hamba-hamba Allah, maka Allah yang Maha Luhur akan mengasihinya. Maka sesungguhnya hamba itu ketika ia mengasihi hamba-hamba Allah dengan ucapannya, jika saja tumpukan pasir ini adalah tepung, maka akan mengenyangkan orang-orang. Maka ia menemui pahala sebagaimana jika ia melakukannya atau menyedekahkannya. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.